Kali ini kita kedatangan beberapa lensa sekaligus dari Viltrox buat kita unboxing. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini sesuai dengan banyak yang udah request gitu ya, dan Viltrox juga bagusnya mendengar permintaan kalian, kita kedatangan beberapa lensa dari Viltrox yang mungkin udah lama banget orang pada tunggu-tunggu pembahasannya. Tapi video ini disclaimer dulu, ini masih video unboxing dulu karena kita belum tes juga. Ini semuanya masih segel, makanya gue nyiapin cutter biar segelnya nggak ribet nanti. Tapi ya, ini bakal jadi lensa-lensa yang menarik banget gitu ya. Dan dua lensa yang di bawah ini adalah lensa yang udah lama gue wanti-wantiin gitu ya, bakal datang tapi belum mulai dijual di Indonesia. Kedua ini tapi kita udah ngerasain duluan gitu ya di sini, dan kalian juga nonton video ini. Sama yang atas ini udah dijual. Ini adalah lensa full frame-nya si Viltrox yang lumayan murah buat Sony gitu ya, 20mm f2.8 yang harganya cuma sekitar 2 jutaan kalau nggak salah, 2 sekian gitu ya. Jadi ini juga lensa yang seru banget dan gua udah banyak banget yang nagihin review dari lensa ini. Tapi balik lagi, di video ini kita unboxing dulu aja gitu ya. Sama gue mau ngingetin juga buat preset, kalau kalian butuh preset gitu ya, kita ada preset Creature yang merupakan preset Lightroom paling canggih di Indonesia saat ini. Karena bisa auto select subject dan bisa mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Kalau kalian belum punya, boleh cek link yang ada di deskripsi gitu ya. Karena biasanya kalau udah punya preset tersebut, kalau kita ada lomba foto yang bulanan, itu kalian bisa ikutan gratis gitu. Tapi ya, untuk sekarang gue nggak tahu video ini tayang kapan, tapi kita masih di dalam masa kurasi untuk lomba yang sebelumnya gitu ya, yang pemenang A74 nanti. Tapi ya, lanjut, kita akan unboxing dan gue berusaha biar agak cepet gitu ya, karena ini ada 3 barang, gue nggak mau terlalu lama. Wah, ini dia, ada warranty card. Tapi ini sampel unit ya, mungkin warranty cardnya akan berbeda dengan yang kalian dapat di Indonesia. Ini sampel unit. Nah, itu ada sampel unit gitu ya. Jadi ya harusnya yang di Indonesia mungkin agak berbeda gitu yang kalian dapat. Yang maksudnya yang kalian beli retail ya, dapat pouch. Ini ada pouch buat bawa-bawa lensanya. Walaupun gua nggak pernah pakai pouch dari lensa bawaan, tapi rata-rata lensa sih bawa pouch kebanyakan. Dan ini dia lensanya, enteng. Terasa ini adalah jajaran murahnya Viltrox gitu ya, nggak kayak jajaran Pro yang kita pakai gitu ya. Tapi ya oke lah build quality-nya. Emang rasanya lumayan enteng, mungkin karena build-nya plastik gitu ya. Tapi ini full frame guys. Dengan harga semurah ini 2 jutaan, 20mm f2.8. Tapi langsung aja impression kita pasang ke kameranya. Beda sama yang ini nih. Ini 16mm, yang ini 16mm f1.8 yang kita pakai buat Milky Way di episode Creature. Nah, simple banget ya. Mungkin lebih cocok dipasangkan dengan jajaran A7C dan kawan-kawan gitu ya, A7CR gitu, A7C Mark II. Dan kita lihat ini tidak ada baterainya. Oke, karena ini tidak ada baterainya, kita langsung lanjut aja. Apalagi ya kita juga nggak mau ngambil memori dan tidak menunjukkan hasilnya di sini. Jadi ya ini pure video unboxing aja tuh. Kalian nikmatin aja fisiknya, ganteng sekali. Sekarang kita masuk ke yang lebih premium gitu ya. Ini adalah 27mm f1.2, lensa yang udah gua wanti-wanti terus, yang udah gua ingetin ke kalian kalau misalkan udah masuk buruan rebutan gitu ya. Karena kita pakai di Fujifilm, so far memuaskan buat Creature, gambarnya bener-bener cakep. Dan kita lagi pakai juga sebagai lensa utama kita sekarang gitu. Sampai nggak bisa ditaruh sini gitu, karena emang kita pakai jadi lensa utama, secakep itu gitu. Dan gue emang demen banget sama 27. Gue juga sempat bikin videonya lagi ya, yang satu lensa aja cukup. Itu gue ngerekomendasiin si 2712, tapi ya untuk saat video ini gue buat, masih available-nya cuma buat Fujifilm. Nah sekarang versi Sony dan Nikon itu sudah datang ke studio ST Media. Ini yang kita buka versi Sony. Dah, rame sekali. Gue taruh bawah aja lah. Oke, warranty card juga, Viltrox certificate. Ada pouch juga nih ya harusnya di sini. Dan ini dia lensanya. Wah, baru nih Viltrox-nya keluar. Tapi gue sih sebenarnya udah nontonin beberapa review di luar sana yang bahas lensa ini, dan ada beberapa hal yang gue agak kecewa sebenarnya dengan apa yang mereka lakukan pada yang versi Fuji gitu ya. Karena gue akan jelaskan, ini gue taruh bawah dulu. Yang versi Nikon dan juga versi Sony ini
tiba-tiba membawa feature yang jauh lebih kaya gitu ya. Mungkin nggak terlalu jauh, tapi signifikan dan gue sebel gitu ya. Pertama, kalian bisa lihat secara fisik udah ada perbedaan. Kalau yang Fuji ada emblem Pro dan udah gitu. Di sini ada emblem Pro dan beberapa gimmick-gimmick lain yang ada fungsinya juga, bukan gimmick gitu. Jadi menarik. Gua sirik banget gitu ya sebagai pengguna Fujifilm karena di sini tiba-tiba ada AF dan MF switch, ada tombol FN disediakan dan ringnya ini declickable. Kenapa yang versi Fuji itu tadinya kan gue berpikir oke, Fuji nongol duluan, Fuji dispesialkan banget gitu ya. Tapi kok jadi kayak kelinci percobaan jadinya gitu ya. Oh, orang suka, kita bikin yang lebih mateng yuk gitu. Keluar yang buat Sony jauh lebih menarik gitu ya. Walaupun yang Fuji gue tetap rekomendasiin ya. Itu adalah lensa utama gue, tetap kita pakai terus gitu ya. Bener-bener gokil banget hasilnya. Dan ya ini versi Sony-nya cuma lebih, ya ada beberapa feature tambahan. Sama kayaknya ring belakangnya nggak merah yang Fuji ya. Ini karet sealing sih, merahnya itu karet sealing yang membuatnya, gue nggak tahu deh dari kamera atas kayaknya nggak bisa kelihatan. Tapi ini karet yang merahnya, jadi dia buat moisture atau debu dia lumayan ketahan gitu. Dan aksennya tuh jadi ganteng banget gitu, dan declickable tuh. Udah kayak G-Master gitu jadinya. Jadi yang punya Fuji kita kalah, tapi ya itu mungkin khas yang Sony, karena yang ini gue baru nyadar dia ringnya merah juga di sisi belakang yang 16 gitu ya. Jadi ini declickable juga. Ya, gitulah. Dan kita bisa pasangkan di A6700. 6700 kita sebelumnya cuma pakai Sigma 16 mm f1.4 dan sepertinya masa jaya dia sudah berakhir karena sudah datang anak emas yang bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan 67 kok ganteng gitu ya. Dan hasilnya gue yakin cakep banget. Ini kayaknya nggak ada baterainya juga, jadi ya udah kita pure unboxing aja. Tapi ya itu dia membawa feature yang lumayan oke. Nanti tungguin aja, kita bakal review juga. Tapi kalau kalian ngikutin channel ini lumayan sering dan ngeliatin community juga, lagi lumayan rame kerjaan kita gitu ya. Jadi agak bersabar. Nih gue terusin aja deh buat display dikit, nggak apa-apa. Habis ini rapinya agak PR juga ya. Tapi kita buka yang versi Nikon. Walaupun Nikonnya nggak ada di sini, tapi gue lagi malakin ke Nikon Indonesia gitu ya, buat naro minimal Z30 lah. Karena Z30 gue sendiri, gue yang ngajuin ke Nikon, bukan mereka ada campaign, oh naikin nih Z30, enggak, gue yang ngajuin ke Nikon, karena ya gue lagi kedatangan lensa ini, sama menurut gue Z30 jadi satu kamera yang lumayan menarik value-nya sekarang gitu ya, yang bisa beradu dengan Sony ZV-E10 sebenarnya gitu. Jadi gue tertarik buat bahas lebih in-depth lagi si Z30 ya. Kita lihat nanti Nikon Indonesia ada naruh nggak kameranya ke sini ya. Sekalian buat make si lensa ini. Karena gue sih berkomitmen kalau bisa kita benar-benar tes semuanya gitu. Kita udah pakai yang Fuji, udah puas banget. Nanti kita tes yang Sony-nya, dia performanya kayak gimana. Sama ya, gue sebisa mungkin kita tes yang Z-nya juga. Harusnya cakep juga. Dan langsung aja kita buka nih ininya dulu, gabusnya dulu. Gabusnya nggak ada cutout-nya ya, ngambilnya jadi agak susah. Sama, dia sama dengan yang versi Sony gitu. Ada tombol FM di sini, ada AF/MF, ada declickable aperture, minimal declickable lah. Karena gini, gue bisa paham mungkin mereka nggak taruh AF/MF karena kebanyakan kamera Fujifilm itu bentuknya switch AF/MF dan udah ada di bagian depan bodinya. Kecuali X-H2 dan X-H2S, dia pakainya tombol. Sama kayaknya XS20 juga enggak ya, tombol ya kayaknya ya. Tapi ya Fuji kebanyakan yang bentuk-bentuk retronya dia pakai switch gitu. Jadi ya agak kurang masuk akal ditaruh switch AF/MF kayak gini. Tapi gua rasa tombol FN lumayan ngebantu. Cuman gua nggak tahu Fuji punya fungsi untuk memanfaatkan tombol FN di lensa atau enggak gitu ya. Karena lensa-lensa Fuji yang kita pakai nggak ada juga gitu ya. Sama ya udah itu doang sih. Untuk declickable gue nggak tahu kenapa nggak ditaruh gitu. Itu yang gue sebel banget gitu. Jadi untuk yang dua ini mungkin oke lah, masih ada alasannya. Tapi untuk declickable gue jadi agak sebel gitu. Dan ya ini lensanya kurang lebih sama, fisiknya mirip banget gitu ya, ukuran juga sama.
ukuran juga sama harusnya tuh ya, sama lah karena vokal yang sama bukan sama gitu. Dan ini bakal jadi lensa yang racun banget, dan gua rasa ini dipasangin Z30 juga pasti ganteng banget, karena Z30 itu hitungannya ganteng ya, maksudnya untuk ranah harga yang dia tawarkan. Kalau di Sony itu kan ada ZV-S10 itu kan bentuknya kayak mainan, sedangkan kalau si Z30 itu bentuknya udah lawan-lawannya A6400 gitu. Bentuknya tuh secara body udah cakep banget dan kelihatan profesional juga kalau dipakein lensa ini gitu. Kalau Sony kan di ZV-S10 mungkin kebanting ya, tapi di A6000-an cakep masuk. Nah kalau di Nikon Z30 gua rasa bakal ganteng banget. Tapi kita lihat nanti, semoga aja gue dapat kesempatan buat pegang si Z30-nya dan kita bisa review semua lensa ini dengan proper gitu ya. Termasuk yang ini juga nanti kita akan review secepat mungkin gitu ya. Tapi ngurut gitu, karena lumayan banyak produk yang harus kita kerjain sekarang. Tapi ya tunggu aja videonya dan boleh bantu support juga pastinya biar kita semangat ngetesnya dengan komen di bawah atau share video ini juga ke teman-teman kalian gitu, biar lumayan membantu kita juga gitu kalau kita udah ngetes susah-susah. Oke, paling itu aja. Kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan seputar lensanya silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya itu aja buat unboxingnya kali ini. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.